Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun belajar dari rumah. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Hoiri, yang akan menemani kalian untuk belajar bahasa Indonesia, khususnya kelas 8 dalam beberapa menit ke depan. Kali ini di kelas 8 semester 1 kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 yaitu teks berita. Sebelumnya, apakah ada yang tahu berita itu apa? Oh iya, belum saya jelaskan ya, jadi tidak tahu ya. Oke. Tapi kalau kata berita sudah tidak asing lagi? Apakah sudah tidak asing lagi di dalam benak kalian, pikiran kalian untuk teks berita? Iya. Teks berita sebenarnya itu selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan teks berita dapat kita jumpai di dalam media elektronik. Teks berita bisa kita jumpai di dalam sebuah tayangan televisi, atau bisa juga di radio, atau juga teks berita dapat kita jumpai di dalam media cetak. Apakah ada yang tahu apa bentuknya berita yang ada di dalam media cetak tersebut? Iya, tepat sekali. Teks berita yang ada dalam media cetak itu adalah yang ada di koran gitu. Nah, selebihnya nanti kita akan mempelajari lebih dalam apa itu teks berita. Oke. Nah, ini kita dapat melihat bahwasanya teks berita itu juga selain ada di media elektronik, di televisi, di radio, teks berita juga ada di dalam media cetak, yaitu di koran. Nah, saat ini berita. Apa sih berita itu? Seperti yang ada kalian pikirkan, apa sih berita itu? Oke, kita akan mengetahui apa sebenarnya berita itu, ya. Kalau dilihat dari para ahli, salah satunya yaitu Michael Carney-Romley yang dikutip dalam sebuah media tahun 2009 mengemukakan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Sedangkan untuk para ahli selanjutnya Wilbur Romley yang dicatat dalam tahun 2009, berita adalah sesuatu yang terkini atau yang terbaru, aktual, yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Sedangkan para ahli berikutnya dari William S. Moulsby yang dikutip pada tahun 2009 bahwasanya berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi. Nah, dari sini apakah kalian sudah tahu apa itu berita? Oke. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah ini kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berita mempunyai arti yaitu segala sesuatu yang diberitakan berdasarkan cara penyampaian berita dibagi. Sedangkan berita sendiri itu dibagi menjadi berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaikan secara tertulis. Nah, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berisi kabar atau pengumuman maupun pemberitahuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah berita itu, khususnya teks berita, adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi.
Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi. Kalau untuk yang kita dengar itu bisa melalui dari radio. Tetapi teks berita juga dapat secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Contohnya adalah koran. Dengan begitu, membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita. Sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anakku, apakah sekarang kalian tahu apa itu teks berita? Iya, tepat sekali. Itulah tadi pengertian atau definisi secara menyeluruh terkait dengan sebuah berita. Oke. Baik, selanjutnya silakan selanjutnya kalian siapkan saja sebuah buku tulis dan juga alat tulis di depan kalian. Jangan lupa kerjakanlah latihan soal yang terdapat di halaman pertama pada buku diktat kalian masing-masing yang telah ada di rumah kalian. Jika ada kesulitan, silakan kalian bisa menghubungi Pak Hoiri, bisa melalui WA, Instagram, maupun komunikasi yang lain. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat Pak Hoiri sampaikan. Kurang lebihnya Pak Hoiri mohon maaf. Akhirul kalam, Pak Hoiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.